pesawat tanpa awak ini diatur dalam Kementerian Perhubungan tentang pengoperasian, pengendalian pesawat tanpa awak. Jadi kita ambil long dulu atas ya. Ya, long atas terus jalan sampai ke sana. Jadi apa nih saya kesini? Oh, pertama terima kasih atas kita kedatangan dosen kamu yang memang profesional dalam bidangnya, yaitu kameramen gitu. Nah, kali ini kita akan mahasiswa kita akan dipandu terkait dengan penggunaan kamera drone. Nah, gitu. Bagaimana nanti apa saja Pak yang akan diajarkan untuk mahasiswa ini gitu. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Aris sudah saya di sini apa nih? Oh, dosen tamu. Dosen tamu, Dosen tamu, iya dong, kebakaran dong. Dosen tamu. Karena sampaikanlah ilmu walau satu ayat. Apa tuh? Artinya ya kita harus berbagi ilmu gitu kan, walaupun satu ayat. Ya, siap. Jadi saya terima kasih kepada Mas Aris sudah mengundang saya di kampus Unisma untuk mengenal drone lebih dalam, karena pesawat tanpa awak ini diatur dalam Kementerian Perhubungan tentang pengoperasian, pengendalian pesawat tanpa awak. Jadi drone itu bukan sembarang drone orang main lepas drone, pilot. Di situ ada kita sertifikasi. Jadi misalkan contoh beberapa titik rawan menaikkan drone ya, seperti di bandara itu berapa radius itu tidak boleh karena bisa mengganggu pesawat yang sedang terbang. Jadi ada aturannya. Ada aturan khusus tentang drone, pengoperasian drone di Indonesia khususnya. Iya. Itu sudah tertuang di Undang-Undang Kementerian Perhubungan. Saya lupa tahun. Ya. Selain di bandara, mungkin di daerah-daerah vital kayak misalnya di Istana Negara mungkin nggak boleh. Ya, beberapa boleh, cuman harus ada izin yang kuat. Peruntukannya untuk apa? Kegiatannya untuk apa, boleh diizin, tapi tidak boleh hanya kita sekedar fly, terbang gitu. Dan hati-hati juga bagi anak-anak ini atau bagi yang belum baru beli kamera tanpa awak, jangan sekali-sekali menerbangkan tanpa ada guide. Karena ketika drone itu tidak terkendali di udara dengan jarak 3 sampai 4 meter itu bisa melukai orang, karena baling-balingnya itu sangat tajamnya, kenceng dia punya baling-baling. Itu Pak Aris. Siap. Wah, ini kan sudah jelas nih bahwa penggunaan drone atau kamera tanpa awak ini benar-benar harus dilatih. Berarti benar-benar cocok nih, ya kan itu. Ada Pak Badri datang kemari untuk kalian ya mahasiswa sinematografi dari mata kuliah saya. Itu kalian itu nanti belajar bagaimana teknik menggunakan drone itu sendiri kayak gitu. Dosen andalan ya Mas ya. Dosen favorit di Unisma ya, betul ya? Betul. Boleh junior tapi ilmunya senior. Ini kawan kita. Oke. Kali ini kita mau target kita itu adalah kita mau ngambil suasana kampus ini, yaitu Unisma ini. Nah, seperti apa detail-detailnya, terusnya long shotnya dan segala macam dengan menggunakan kamera tanpa awak ini. Nah, nanti nih siang Pak Badri ini yang akan mengupas semuanya, gitu, sehingga sampai mahasiswa ini semuanya ngerti dan paham. Ya. Ini alat yang sudah saya bawa sebenarnya nih. Untuk ketika di layar handphone itu tidak silau atau dibilang gelap gitu ya. Siap. Ini dipasangkan di remote. Ini remote kontrolnya. Remote kontrolnya nih. Coba nih dilihatin remote kontrolnya. Nah, seperti itu. Dipasang di sini.
ini ya, gitu ya. Jadi ininya di sini ya, gitu Iya. maksudnya. Sehingga bisa handphone di sini, di sini. Handphonenya, siap. Biar siap. ketika siang hari tidak silau kita. Nah, kemudian langsung ini nih. pasang unitnya. Nah, unitnya nih. Ini drone itu rata-rata mempunyai megapikselnya lebih tinggi dibanding kamera-kamera action lainnya, karena kekuatan di atas udara itu harus benar-benar tajam penangkapannya. Iya. Benar. Cuman saya ini baterai boleh minjem, baterai saya kembung. Nah, pesawat drone ini sendiri harganya berapa kira-kira Pak Badri? Ini untuk Mavic Pro profesional, ini 23 juta. 23 juta. Wow. 3 juta. Bagaimana? Sebenarnya Maksudnya, ada ntar dulu, maksudnya belum 23 juta langsung wow. ada yang telo aja DJI 5 juta buat belajar. Oh, buat belajar. Iya. Oh, ini udah yang yang Pro. The Pro. Oh, Pro. Sebenarnya ada 2 Pro DJI yang ngeluarin itu. Satu yang harga dengan sama, cuman dia punya unit lebih besar. Oke, siap. Kalau kita manjat gunung gitu ya, wih, kalau buat ke hiking enak banget kali ini gitu. Tuh, kita ngopi dulu Pak Aris ya. Siap. Oh, Ngopi iya, dulu, siap. ngopi Sama. teman-teman mahasiswa. Saya juga sama. Waduh, mahasiswa udah siap nih ya. Jadi kalau memang menerbangkan drone di alam terbuka, apalagi tidak ada sinyal, kita main sinyal juga. Ah, Jangan sampai ketika sudah ketinggian 500 meter atau Sinyalnya 100 meter sinyal ada hancur, kita namanya sinyal. tapi Selain maksudnya itu, nggak turun nggak apa dia ya, di atas aja. sinyalnya Ya, Oke. ya. Antara semuanya mahasiswa udah pernah ada yang itu pakai drone? ada yang udah pernah bikin drone? Udah pernah pakai drone belum? Belum. Oh, ya udah Nah, nanti ini, kita lihat. ini teman-teman mahasiswa Nah, nih. kita sama mahasiswa. Ini mahasiswanya Pak Haris. Ah. Mahasiswanya Pak Haris. Gimana? Pak Haris selama ngajar? Ya cukup seru sih. Seru ya? Iya. Asik ya? Yang lain gimana kalau Pak Haris ngajar nih? Asik banget. Asik Nyantai. ya? Asiknya Iya. bagaimana? Nyantai Pak. Santai. Nyantai kita nggak belajar gitu. Cara ngajarnya lebih enak gitu. Lebih enak. Ini kalau di Jakarta jurnalis senior, wartawan senior di Jakarta, MTech SCTV dari Indonesia. Jadi kalau mengajar ini mungkin lebih santai beliau, lebih enak menghadapi mahasiswa-mahasiswa. Ya, itulah bedanya antara Bapak dulu bedanya antara kita dosen akademis dengan praktisi. Oh iya, betul. Kita dari praktek aja. Iya. Biar Lebih dia pada nggak praktek, ngantuk, tuh. dia nggak ngantuk. Sepakat, karena banyak nggak kalau sama dosen-dosen yang lain ada rasa ngantuk nggak? Ada nggak dosen-dosen? ada rasa sedih juga nggak? Ayo, Kira ada rasa sedih gitu. Nah, sekarang ini kesempatan buat kalian semua yang dari sinematografi, dari kemarin kita di sinematografi itu ya, dari kita ngambil gambar, teknik pencahayaan, terus sampai dengan actingnya pun sudah kita praktekin kemarin semua ya kan. Jadi tinggal tambahan pakai drone. Drone itu kalau dalam sinematografi itu teknik pengambilan gambar apa namanya? Angle sih. Bird angel. Bird angel maksudnya. Bird angle. Ya. Bird age angle. Bird Ya. apa? Burung. Angel? Cewek. Bukan gitu dong. Jadi ada yang pernah gunakan pesawat tanpa awak, naik drone gitu? Ya. Pernah ada yang flight? Pernah, Pak. Terbangin pernah? Belum. Helikopter Pernah lihat yang nggak? kecil. Kalau pernah lihat Iya. Terbangin lo. Belum. Helikopter Haris kecil akan itu. mengadakan alat ini drone. ini yang mempunyai wilayah Jakarta Timur yang mempunyai bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi drone TNI Angkatan Udara ini yang jagonya gitu. Ayo, Yes. ya kita siap dah. Oke. Nah ini teman-teman lagi Yang lagi moto kemana sih yang lagi moto? Ya. Oh ya udah sih itu ya. Siap. Yang lagi Sama kan Pak dosen. maksud saya jangan semuanya itu ada di ruangan podcast, jangan ketika di ininya. Terus ini gimana? Kalau di sini kan ada nama. Ya. Gas. udah Kang. Udah. Langsung. Oke. Ya Pak. Bar. Gimana? Kondangan juga ya? Kan? Ya. Oke. Yuk. Ini Pak Aris.
luar biasa. Saya tamu. Ayo kita praktek ya, dipandu sama Pak Badi terkait dengan penggunaan kamera tanpa awak atau drone. Ayo semuanya mahasiswa Pak jadi Kondangan. Ini mau udah ada stabilizer ya? Halo guys. Keluar. Pintu depan. Dari sini yang ke atas itu turun masuk ke sini turun jalan nah baru naikin lagi di situ turun tuh. Kita di sana sana. Jadi kita posisi kita ambil dari depan dulu teman-teman. Kita ambil longnya dari atas, ketinggian paling kita 100 meter ya. Dari situ kita langsung masuk ke gerbang utama kampus. Jadi teman-teman biar paham juga angle-nya. Ada beberapa angle di penerbangan. Sini. Depan nggak bisa ambil? Bisa ambil. dari taman nggak? Dari taman. Iya boleh kita ambil sampai situ. Dari taman bisa nggak dari taman sini? Apa? Kita dari sini ya. Dari sini aja, oke. Lihat di sini, deket ini. Lihat ini. Oh, lihat sini. Ini kameranya. Dapat itu nggak? Gambar nggak? Paris. Ya. Ini Paris. Iya. Bingung dong ya? Ya. Kita ambil long dulu atas ya. Ya, kalau atas terus jalan sampai ke sana. Jalan. Masih ketinggian di 66. Oke, kita mati. Turun dulu. Ini masih kampus ini. Kampus kan? Ini bukan kampus kan? Itu masih kampus, Pak. Kampus kan? Iya. Ini. Iya, kampus. Kampus ya, ini ya. Nah, kita kan perbatasannya ini. Iya. Tuh, nah ini kampus semua ini. Satu komplek nih. Ada titik tumpang kan? Iya. Kita ada berapa gedung tuh di sini? Satu, dua, tiga.
rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mudah-mudahan Bawa aja. kita Gimana dulu. Terima kasih hadirin kedua saya di Kominfo. Mudah-mudahan jadi banyak manfaat bagi kita semuanya ya. Untuk pelatihan penguatan pelatihan pengurusan jenazah ada baik-baik ya, artinya nggak banyak proses, nggak banyak apa. Dan Cepat ngurusnya nggak pakai lambat. Konfiden, takut teman gua nggak berani. Rekan-rekan semua, pelatihan ini Gua lagi nganin motor soalnya. nanti kita akan materi dulu. Setelah materi nanti insya Allah akan kita lakukan simulasi. Anda tidak termasuk kategori pilihan gitu. Yang pertama, perhatikan tradisinya supaya kita tidak terjebak. Oke teman-teman, baterai ini itu maksimal DJ memang mengeluarkan maksimal aja itu 30 menit. Makanya teman-teman pilot minimal punya baterai itu 2 atau 3 untuk Ini flight. baru dari apa tadi? Memandikan, mengkapani, dan Itu apanya, Pak? memakamkan. Itu dibolehkan kita membantu. Ya. Oh, GoPro. Yang sudah jelas diharamkan adalah satu, yaitu mensolati jenazah. Jenazah siapa? Non muslim. Kalau memang dia jelas-jelas non muslim, maka kita hukumnya diharamkan. Paris, Gitu. gimana sejauh ini Ini kita fikih ambil sepakat ya para ulama kayak gitu. Apa yang tadi kita ambil gambar dari Walaupun depan misalnya gitu, dibayarnya dari gede pintu gitu, masuk tetap baik. untuk keseluruhan Hukumnya gedung kita diharamkan. ini gitu, itu sudah kita lihat sama-sama ya, kita sudah tahu gitu, kita sudah mempunyai visual yang menunjukkan inilah kampus Universitas Unisma. Nah, setelah ini kita mau ambil fakultas kita ya, yaitu gedung fakultas kita yang memang Jadi tujuan kalau ada daripada tetangga kita non-muslim, pembuatan sinematografi dia ini. meninggal. Gitu. Kita lihat Sama gitu ya. keluarganya dia Ayo, wasiat, mahasiswa yang lain. misalnya wasiat Ayo, dia mana? sama keluarganya, Yang lain. tolong nanti kalau jenazah Yang saya yang Nih, meninggal tolong di ini apa sebagai apa nih di sini? Scriptwriter. Scriptwriter ya? Astrada, asisten sutradara. Sukses. Cita-cita apa? Kalau memang dia minta Jurnalis. Wah, kenapa mau jadi jurnalis? Apakah ada seorang Paris ini menjadi inspirasi? yang tidak dibolehkan walaupun dia minta nih, tolong sekalian ditolaki ya. Apa yang menjadi inspirasi? Ya, nggak bisa. Siapa namanya? Akbar. Karena Apa yang menjadi inspirasi Akbar? hukumnya diharamkan mensolati ini jenazah non Seorang muslim. jurnalis. Karena Pak Aris apa ya udah lama gitu berkecimpung di dunia jurnalis, jadi pengen juga Tertantang gitu ya. Yang kedua, Kepengennya tuh apa? Kepengennya tuh terkenalnya, wajib kepengennya tuh karena dimandikan kalau dia ada kepengen jasadnya, wawasannya meskipun luas hanya atau sebagian. kepengen apa gitu kan? jadi kalau nggak ada jasadnya ya apa yang mau dimandi? Oh, nulis, nggak ada. nulis. Nulis ya. Wih, keren itu. Contoh, 5W1-annya udah paham ya? Ya, Ayo, lumayan gitu. pahami dulu. Semoga jadi jurnalis Ada beberapa penerus jenazah yang kemarin korban Handal, gempa di Cianjur, independen itu nggak didapat, tentunya. nggak ketemu. Kamu Ya. tahu jurnalis itu ada Misalnya beberapa di warung sate cinta itu kan macam ya kan itu. korbannya Ada terkenang sama jurnalis longsornya. televisi, jurnalis Dia online, terkenang jurnalis dengan longsor. fotografer, Maka yang jurnalis. yang Pengennya tidak yang didapat mana? itu nggak bisa dimandikan, Mulai dari yang online di dulu. sini ada, Online. yang Oh, kan nulis. Karena Online. nggak bisa digantikan dengan boneka ataupun apa nggak bisa. Mulai tersangka Nggak ada. tanya-tanya. Sejarah atau Mas periwayat Akbar. sedikit kayak gitu nggak ada. Anak Bertanjung. Tapi Nah, kalau dia didapat, meskipun hanya sebagian gitu ya, Ya, karena binatang semoga mau berbagi juga sama mahasiswa yang lain, Nah, sinematografi misalnya. puas Akhirnya, dengan karena tidak diberikan, materi nah, ini, didapatlah oleh ya kita tuh, prakteknya, maka itulah materinya yang dan segala tetap macam ya. dimandikan, gitu ya, Tetap dibungkus, semangat, semangat. disolati, dimakamkan, gitu ya. Kemudian boleh tahu konsep nanti hasil videonya apa nih? dipastikan Temanya apa? karena Temanya wajib Coba berikutnya adalah ditunjukkan. dipastikan Temanya dia apa? meninggal dunia, Temanya gitu. apa? Jadi kalau belum meninggal ya nggak Buatan bisa. film kampus Ya. ini temanya apa? Misalnya nih orang baru lagi kritis doang nih, gitu. Masih ada ampekannya, kalau kata orang Itu Bekasi mah, di depan ya. apa itu? Masih ada ampekannya gitu. Ya itu boleh untuk dimandikan. Karena kalaupun mau dimandikan, judulnya bukan memandikan jenazah, tetapi memandikan orang. memperkenalkan FKSB kepada khalayak umum gitu, agar bisa menarik banyak Jadi jangan paksa-paksa mahasiswa buat nih. masuk. Kan, Ya, ya jadi contohnya, sinematografi itu misalnya amilnya mau buru-buru, dia ini mau kondangan salah atau satu ngebesan praktek jauh film misalnya ke pendek. Cilacap, Ya, gitu. film pendek ya. Terus Produksi kita film mandiin pendek. sekarang aja, Produksi film kita pendek itu meninggalnya ada terserah mau kapan dua, gitu, ya nggak yaitu bisa gitu. film Jadi tetap dokumenter dia nungguin dan meninggal iklan. dulu, gitu ya. Nah,
ini Nah kalau dia termasuk dinyatakan berarti meninggal, Dokumenter. dengan dokumenter. apa dinyatakan meninggal? Iklan ini. Yaitu dengan Iklan promosi. dengan tinjauan hukum dokumenter. gitu. Ini. Hukum itu kan Ini nanti iklan ada apa dokumenter nih? kriterianya. Dokumenter sama iklan beda. Duanya sih. Oh, bisa dua-duanya. Bisa Oh, bisa dua-duanya. Kalau orang dulu mah Ya, jangan bisa saya bisa kecil bilang dia tahun dokumenter, bisa juga 86 promosi gitu. ya. Iya. Umur saya baru 7 Ini tahun salah loh, satu gitu ya. membuat film Itu seperti ini dokter promosi. jarang. Berapa Ya, Paris? hampir Oh, iya. Biasanya nggak Ya, ada lah, ada biasanya cuma jasanya rumah sangat sakit mahal. doang. Rumah saya kan di Cipayung Apa, tuh, lumayan ya. Jadi, Karena mahasiswa posisi di situ terbaik yang dipilih oleh Paris Iya. untuk membuat satu film nggak ada promosi gitu, dokter kampus. cuma ada di rumah sakit. Kalian mahasiswa yang terbaik sama di di rumah Paris. sakit harapan. Kalian harus juga ingat berterima kasih dengan Kalau Pak sekarang Badri dokter kan banyak, yang tapi dengan klinik-klinik, ikhlas puskesmas, hampir semua tanpa ada. ada bayaran ya Terus itu ya pinggir-pinggir jalan mengajarkan banyak terkait kita dengan Sehingga penggunaan Saya drone. bilang Paris, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, bisa dibawa, itu aja dulu. dokternya Semoga dipanggil gitu, berkah. dijoin. Berkah. Amin. Berkah. Jadi kita kasih ilmu, kita juga nambah ilmu gitu. Liku lisen sababun waliku lisen hikmatu. Manjada wajada aja. Cocok nih sebagai dosen di sini ya. Yang bernuansa Islam. Ngambilnya di contoh nih kayaknya. Baru ada kewajiban kita untuk memastikan dia gitu. Oh, batanya kayaknya jauh nih, Pegang jauh. dadanya nggak ada detak jantungnya, Siap. dipegang nadinya nggak ada denyut. Mulai berubah, gitu, mulai berubah tuh. Oh, guys, ya. kita. Maka pada saat itu segera dipakai itu kayak kamper. Kalau yang kesini itu pakainya tangki apa tuh? Yang asap-asap ya? Ya yang asap-asap tuh, bukan tabunan bukan? Tabunan lagi. Asap-asap ya. Bahkan kalau aroma seperti itu nggak ada, pakai kopi kadang-kadang tuh. Kopi, aroma kopi kan bagus banget tuh. Jadi menetralisir aroma si mayit gitu. Emang saya kalau kopi mendingan seduh gitu doang. Ya, buat kita begadang. Gitu. Terus mayit pun nggak kopi. Ya. Nah jadi dalam posisi seperti ini teman-teman dipastiin nanti tuh ya, jangan sampai orang begitu datang merasa terganggu, padahal mayitnya nggak ada tujuan untuk mengganggu siapapun yang datang gitu. Cuma maka sebaiknya begitu seseorang dinyatakan pertama kali meninggal dunia, maka dibuka bajunya, buka sebagaimana biasa gitu ya. Artinya dibuka kancingnya, dilepaskan karena badannya masih lentur gitu. Begitu kira-kira. Kemudian untuk memandikan jenazah, dia wajib dimandikan, disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i terkait masalah pembatalan wudhu. Gitu. Tadi yang talent 3 itu keluar dari mana? Oh, dari gedung sono. Iya, berarti benar-benar berarti kita benar-benar ngambil gambarnya benar-benar dari ini nih, dari apa? Dari gedung ini ya, ini depan ini. Kita ke sana lewat mana tuh? Maaf. Jadi pas diturunin trek. Makanya gue nggak tahu. Kemarin yang ini si oh sih. Oh, di sana ada baca juga di sana. Oh, di belakang. Oh, di belakang. Sama Ada parkiran VIP. ini aja ya, ya. Oh iya, Pak. Ya, cukup ya. Ya udah. Wismanya nggak buat. Boleh Pak. Cuman logo itu juga nggak apa-apa sih. Logo. Ya, Mas Badri. Badri. Ini Matikan tadi dari pagi sama Pak Aris sudah mengenalkan pesawat pantauan yang diatur dalam Undang-Undang Menteri Perhubungan tentang pengoperasian, pengendalian drone. Dari Pak Dekan sendiri gimana? Kegiatan teman-teman buat film pendek ini? Ya, alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak dosen Aris sebagai praktisi ya pada prinsipnya. Beliau mampu menularkan skill, kompetensi serta knowledge, pengetahuan kepada anak didik kami. Mudah-mudahan aktivitas ini
bisa jadi bekal teman-teman mahasiswa untuk berkompetisi di dunia kerja. Ya, alhamdulillah banget. Jadi kira-kira perlu pengadaan nggak alat drone, kamera kayak gitu? Perlu ya. Ke depan insya Allah kita mungkin karena memang ini jadi salah satu project yang insya Allah rutin ya. Karena memang dari di kisaran tahun 2016an kita sudah fokus pada outcome based education mahasiswa untuk membuat karya-karya video project yang insya Allah ke depan bisa jadi kaki dan salah satu sumbangsi pendidikan bagi khususnya perguruan tinggi dalam produk-produk pengetahuan, skill, dan lain-lain. Makasih Pak Dekan. Siap. Ya, sukses selalu. Sama-sama sudah dibantu. Teman-teman mahasiswa lancar, yang bermanfaat tentunya. Oke teman-teman. Baik. Makasih Pak Dekan. Ini teman-teman lagi ngedit. Jadi setelah tadi pengambilan gambar darat maupun udara, laut, ya. Nih, editor nih. Siapa nama kamu? Fania. Siapa? Fania. Mia. Fania. Oh, Fania. Jadi kamu menguasai aplikasi edit apa? Premiere bisa sedikit-sedikit sih, basicnya aja. Tapi nanti niatnya apa? Setelah lulus? Nggak Jurnalis mau, atau? Iya jurnalis, tapi nggak mau editor. Oh, Mau jadi editor. kenapa ada keinginan untuk jadi seorang jurnalis? Karena suka nulis sih. Suka nulis. Oh, apa medianya online, cetak, televisi? Online aja. Online ya? Oke. Ini editor kita nih. Oh, siapa namanya Mas? Rivaldi Pak. Oh, Rivaldi. Oh, ada Premiere yang keberapa? 2023. Teman-teman ngedit, masih ngedit. Hasil. Semoga karya kalian tuh bagus ya. Nilainya sama Paris. Nilainya berapa Paris? Aduh. Aduh. Yang penting teman-teman nih ada di mahasiswa semangat juga ya. Oh, semangat yang paling terpenting selain semangat itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang kita berikan ya kan itu. Kalau mereka tuh bisa menguasai bermanfaat buat kehidupannya, kita juga dapat pahala. Betul. Iya dong. Makanya dapat. Oke.